Gue sebenarnya agak males bahas hal ini. Baca beritanya aja udah bikin gue muak dan rada emosi. Tapi karena gue cukup concern terhadap kasus ini, di sini gue bakal jelasin apa aja yang terjadi dan kesalahan apa yang dilakukan oleh WNI ini yang bikin banyak orang selain gue juga geram lihat beritanya. Pertama-tama, dari awal bulan Juni 2025 kemarin, akun Instagram Unboxing Japan aktif nge-publish beberapa video-video aktivitas kelompok WNI. Akun Unboxing Japan ini udah cukup lama nge-expose berbagai kejadian langka yang terjadi di Jepang, entah kejadian pelanggaran hukum, kelakuan aneh, atau momen-momen unik yang jarang terlihat di Jepang. Dan yang diekspos-nya pun bukan hanya pelaku dari Indonesia aja. Banyak juga pelaku dari orang luar negeri lainnya, bahkan dari warga lokalnya sendiri. Gue udah cukup lama juga follow akun ini dari tahun 2022 atau 2023, tapi akunnya ini sempat hilang dan balik lagi tahun 2024. Kemudian baru akhir-akhir ini aja, dia upload video aktivitas yang dilakukan suatu kelompok WNI di Jepang secara beruntun, dan juga kelakuan WNI lainnya yang udah makin banyak. Tapi walaupun gue udah lama follow akun ini, bukan berarti gue ngebela penuh atau membenarkan semua postingan yang dia buat. Karena dengan gak adanya info yang jelas di caption, kadang bisa bikin orang salah tangkap, dan kadang juga ada beberapa video yang tujuannya lebih mengarah ke memprovokasi ketimbang mengekspos suatu hal yang buruk sebagai contoh atau berita. Jadi ya pinter-pinter kita untuk cek dulu faktanya atau konteks dari setiap berita yang kita lihat. Jangan asal menyimpulkan sendiri, kemudian komen, apalagi sampai ngasih hate comment. Setelah menyebarnya video aktivitas kelompok ini, akhirnya banyak media-media yang juga mengangkat berita ini, mulai dari media mainstream hingga homeless media. Dan selama ini, tindakan kriminal WNI di Jepang yang sering media beritakan juga gak hanya itu. Ada banyak kasus pencurian, perampokan, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh WNI di sana, yang membuat image Indonesia di Jepang semakin buruk dan memperpanjang track record kriminal yang dilakukan oleh WNI di Jepang. Apalagi ditambah ulah WNI di tempat umum yang mengganggu ketertiban di sana, juga makin merusak image Indonesia. Kemudian sementara itu, di tanggal 9 Juli, Neo Japan upload reels yang isinya di sana ia ditegur atau dapat keluhan dari salah satu pihak pemerintahan di Jepang soal kasus WNI di Jepang akhir-akhir ini, yaitu pencurian uang. Dan beliau di sini juga speak up soal semakin banyaknya kasus yang dilakukan oleh WNI, sekaligus ngasih peringatan untuk WNI lainnya yang ke Jepang untuk jaga sikap, karena beliau juga yang merasa malu. Dan selama ini Neo Japan emang sering dijadikan wakil gak resmi yang menerima pengaduan dari pihak Jepang dan masyarakat Indonesia di Jepang sebagai orang yang menyuarakan berbagai masalah yang dilakukan oleh WNI di sana. Gue udah lama tahu dan subscribe Neo Japan ini, tapi gue gak yang terlalu ngikutin atau nontonin. Dan beliau juga sebenarnya udah dari dulu emang sering bahas kasus-kasus WNI di Jepang, bukan kali ini aja. Cuma baru rame lagi aja sekarang karena kasusnya emang semakin banyak, dan kebetulan kemarin juga ada yang menyangkut salah satu pihak organisasi yang tersinggung. Karena dengan ramainya video kelakuan kelompok itu di Jepang sebelumnya, Neo Japan juga sempat ngasih sedikit tanggapan atau kritikan terhadap sekelompok WNI di video itu tanpa menyebutkan secara spesifik organisasi atau golongannya, supaya citra WNI di Jepang tetap terjaga dan gak dicap buruk lah oleh masyarakat sana. Tapi malah ada orang yang tersinggung dan malah mengancam atau mungkin nyumpahin hal buruk ke Neo Japan via DM-nya pakai fake account. Dengan ramainya pemberitaan tentang kasus WNI di Jepang, berbagai reaksi muncul dari masyarakat Indonesia. Banyak netizen yang mengkritik atau menyudutkan suatu kelompok, yaitu PSHT dan orang-orang Jawa di sana yang bikin ulah, karena memang mereka yang terlihat jelas di media. Tapi dari pandangan gue di sini, ya kita nggak bisa hanya menyalahkan suatu organisasi atau suku dari Indonesia-nya aja. Kita juga nggak bisa menyamaratakan semua orang dari kelompok atau suku itu kelakuannya kayak gini. Dan gue juga nggak hanya menyalahkan suatu organisasi aja di sini. Setiap individu dari Indonesia yang melakukan tindakan atau aktivitas yang melanggar atau mengganggu ketertiban di Jepang, semuanya bersalah. Tapi gak bisa dipungkiri, salah satu organisasi yang tersorot melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban di Jepang kemarin adalah PSHT. Ya kalian bisa lihat sendiri lah. Kalau kalian punya common sense, apakah pantas di tempat umum bikin kegiatan yang bisa mengganggu ketertiban daerahnya? Apalagi ini parahnya di negeri orang yang punya peraturan dan budaya yang berbeda dan lebih ketat. Budaya itu bukan cuma soal sejarah, cara ibadah, aktivitas, atau ciri khas adat daerahnya, tapi juga mencakup peraturan dan kebiasaan masyarakat di sana. Lembaga atau pihak pemerintah Indonesia harusnya lebih selektif dan tegas ketika merekrut pelamar kerja, organisasi, dan kelompok-kelompok yang akan keluar negeri. Kalau ada yang melakukan tindakan yang merugikan atau mengganggu ketertiban di sana, ya seharusnya langsung ditindak tegas, didenda, diskors, atau bahkan langsung deportasi. Karena sifat atau kelakuan kayak gitu susah untuk diperbaiki dalam waktu yang sebentar. Mereka dari awal atau dari dasarnya udah terbiasa melakukan hal-hal yang merugikan seperti itu dan gak bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Apakah tindakannya ini bisa merugikan, mengganggu, atau membahayakan orang lain? Mereka gak mikir sampai ke situ. Mereka cuma peduli sama kepentingan pribadinya.
Dan menurut gua banyak WNI yang bawa kebiasaan buruk atau sifat buruk SDM Indo ke sana. Salah satunya ya egois dan gak mikirin dampak dari segala tindakan yang dilakukannya. Contoh sederhana ketika di Jepang, ketika di tempat umum atau fasilitas umum, contohnya misal di kereta, orang-orang Jepang mereka semua berusaha untuk tetap tenang dan gak berisik supaya gak mengganggu orang di sekitarnya. Orang Indo bodoh amat, mau ngobrol, denger musik pakai speaker, banyak tingkah. Mereka pikir karena namanya tempat umum, jadi mereka punya hak dan bisa bebas ngapain aja. Mereka pikir hal kayak gitu udah biasa dan wajar. Sementara kalau ditegur, mereka ntar malah nganggep orang yang menegur itu lebay lah, atau malah pakai pembelaan suka-suka gua lah. Itu tuh kebiasaan SDM rendah Indo. Kalian mungkin udah mikir yang ngelakuin cuma beberapa orang, imbasnya bisa ke satu negara. Enggak. Imbasnya bukan cuma ke satu negara, tapi semua negara bisa terkena dampaknya. Pemerintah Jepang bisa aja buat peraturan baru yang bisa melarang atau memblokir suatu aktivitas atau hal untuk semua turis, bahkan warganya sendiri, hanya karena tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang dari suatu negara. Salah satu contohnya ya ini. Jadi ini sebelah kanan itu udah masuk area yang nggak boleh ada kamera, nggak boleh take picture sama sekali karena ulah beberapa turis yang kita nggak tahu yang suka sembarangan ngefoto-fotoin geisha-geishanya ya, yang sampai mereka risih, sampai ngeganggu keadaan sekitar. Jadi di ban. Kalau misalnya kalian ke sini, ya pakailah budaya-budaya atau norma-norma kesopanan yang di sini. Betul. Jangan ngasih standar di daerah tinggal kita. Betul. Gitu kayak, ya kan? Kita yang adjust lah ke negara kita yang orang. adjust ke tempat lain karena hitungannya kita tamu. Dan kalau dari kasus kemarin, pemerintah Jepang bisa aja membuat peraturan baru yang melarang orang-orang untuk kumpul di tempat umum atau ruang terbuka umum. Gue ngeliat berita, pemerintah Jepang langsung ambil tindakan dan bikin satu badan khusus untuk ngurusin kasus-kasus imigran yang bikin ulah di sana. Sementara KBRI, gue lihat cuma bikin himbauan dan mengajak WNI di sana untuk menjaga nama baik bangsa. Apa tindakan tegasnya? Gak ada yang dideportasi, gak ada yang diberi sanksi tegas. Di press release-nya tanggal 26 Juni, tindakan KBRI terhadap PSHT juga kelihatan kurang berpengaruh. Gak ada sanksi atau tindakan tegas yang dikeluarkan. Mereka cuma bilang PSHT sudah meminta maaf dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Ternyata dengan minta maaf, masalahnya bisa langsung beres. Pantesan makin banyak kasus-kasus WNI di Jepang. Kemudian gue nonton rekaman live TikTok Neo Japan dengan pihak PSHT di YouTube-nya Neo Japan. Ya gue ngerasa buang waktu di sini. Dari mereka live di TikTok untuk diskusiin hal serius saja udah kocak menurut gue. Karena jelas live TikTok gak bisa disimpan replaynya dan bakal keganggu juga sama gift-gift dari penonton. Ya dari sini aja udah kelihatan mereka nggak profesional. Dan sebagian besar isinya di sini, perwakilan PSHT ini cuma kayak mau menyudutkan atau menyalahkan Neo Japan aja atas viralnya kelakuan PSHT di Jepang. Bahkan Instagram Unboxing Japan juga disebut-sebut di sini. Pertama ada satu Instagramnya namanya Unboxing itu. Ya, Unboxing Japan. Biasa media mas, kalau ada yang rame pasti dicari terus itu media sosial seperti itu memang. Saya aja sampai nggak tahu siapa admin Unboxing Japan. Saya pernah DM loh dia. Ya, Kamu masalah dari orang lewat juga itu saya mau tanya, video yang pernah sampai upload itu kan videonya dari anak-anak PSHT. yang mana ya? Ada yang terakhir juga ada pas ada waktu latihan di bawah jembatan apa gimana ada. Yang dulu. Ya. Oh video yang nongkrong itu mas ya? Ya. Apakah dalam pengambilan video sebagai konten tersebut itu sudah ada izin atau bagaimana gitu? Ntar dulu, yang di mana dulu ini Pak? Apakah masih ada di Instagram saya, YouTube saya atau di mana? Karena saya nggak pernah ngupload video PSHT. Sepertinya video yang lama dulu mas, yang pernah kasusnya waktu katanya ada orang PSHT komunitasnya yang nongkrong itu bukan sih mas? Oh yang itu? Bukan. Yang kapan ya Pak ya? Yang latihan di Oh yang latihan di jembatan, latihan di bawah jembatan, kemudian di up dengan narasi sama katanya ada pemerintah Jepang yang menghubung. Videonya masih ada nggak Pak? Saya perlu cek dulu video yang mana karena saya tidak pernah merasa ngupload video PSHT. Ya di awal aja, Bapak ini malah berusaha mengungkit atau nyari-nyari bukti soal video yang katanya diupload oleh Neo Japan yang nampilin aktivitas kelompok PSHT di Jepang. Sambil nanyain, udah izin. Di Instagramnya Neo, kayaknya kemarin ada, saya pernah lihat. Kemarin? Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya.
Tapi pas ditanyain video yang mana, malah nggak bisa nunjukin dan alasan kayaknya pernah lihat. Padahal di video Tales Neo Japan yang dimaksud, beliau di situ nggak ada bahas PSHT atau organisasi apapun. Agak ironis ya, fokusnya malah beralih ke soal izin ketimbang substansi masalahnya. Nah, masalahnya itu kalau mungkin saya bisa tanya sama Bang Leo tentang masalah undang-undang ITE ya Mas ya. Mungkin pasal 30 ayat 1 2 3 itu mengatakan kalau mencuri dalam artian illegal teknik elektronik seperti itu kan termasuk pidana, pelanggaran pidana serius kan. Itu di pasal 40. Nah ini dia pola kebiasaan di Indo. Ketika ada yang mengungkap kesalahan atau kasus, tiba-tiba pihak yang kesindir atau gak terima langsung pakai senjata andalan, yaitu UU ITE. Padahal mereka sendiri kelihatan gak benar-benar paham cara kerja UU ITE. UU ITE nggak bisa dipakai untuk membungkam kritik yang konstruktif atau fakta yang disampaikan dengan benar. Ya, nyomot barangnya orang terus diupload untuk konten pribadi itu kan secara hukum harusnya kan melanggar. Terus, ya terus yang saya pengen tahu itu konten yang mana ini? Ya nanti saya cari di konten apa. Kemarin saya baca yang lagi ramai katanya Neo ditelepon oleh pemerintah Jepang. Oh. Itu ada. Udah gitu bapak ini juga gak ngerti lagi soal reusable content atau fair use content. Dan lucunya lagi, bapak ini tujuannya kayak mau ngenain Neo Japan pakai UU ITE, sementara Neo Japan padahal gak ada upload video yang ngebahas kelakuan PSHT itu sama sekali. Ya di sana di video itu saya ngupload, saya ditelepon dan saya menjelaskan. Tapi tidak ada video PSHT yang saya upload di video tersebut. Ya, nanti saya ambil lah. Neo Japan cuma ngasih tanggapan pakai tulisan di Instagram post, gak ada video PSHT. Unboxing Japan ini juga orang yang memanfaatkan netizen Indonesia untuk nyari viewer dan follower. Tapi ditegaskan bahwa Neo Japan bukan admin dari Unboxing, bukan. Masa saya admin Unboxing Japan? Ya Allah. Jawabannya iya dan tidak. Ya jelas tidak. Atau mungkin apa? Supplier berita bukan. Bisa-bisanya bapak ini mikir kalau Unboxing Japan itu punya Neo Japan. Jelas banget beliau di sini nge-research dulu dan nggak mikir lagi pakai logika. Padahal di awal Neo Japan juga udah ngomong. Saya aja sampai nggak tahu siapa admin Unboxing Japan. Saya pernah DM loh dia. Urutan ranking kejahatan itu pertama orang Vietnam, Cina, Brasil, Filipina. Indonesia itu nggak masuk. Kalaupun misalkan PSHT sekarang digiring ke situ, itu termasuk kejahatan yang mana kalau menurut Abang? Mau PSHT, mau kerasakti, mau organisasi apa, kalau udah melakukan hal buruk, mencuri, tidak mematuhi peraturan, pengerusakan, pasti hukum di sini tuh pukul rata. Ya maksudnya yang di up video-video sekarang ini kita sudah selalu koordinasi. Kalau sudah ada seperti ini ya jangan diulangi lagi, jangan ada seperti ini. Tapi framingnya terus. Tulisannya ada anak-anak berjalan, ada kamera dari belakang. Nah tulisannya yang di belakang tergerombol pesilat mengganggu jalan yang lain. Padahal yang dari jalan juga biasa. Makanya kan dari narasi. Kemudian bapak ini kelihatan banget kayak pengen ngebersihin nama PSHT atau kelompoknya itulah. Dia ngeluhin video PSHT yang katanya di framing mengganggu pejalan di sana dan bilang padahal orang jalan biasa. Ya itulah contoh pemikiran orang-orang egois. Harusnya sebagai pengurus punya kesadaran lah kalau kegiatan tertentu bisa mengganggu walaupun gak ada yang komplain secara langsung. Gak bisa hanya ngeliat tempat itu kosong atau dipakai juga sama orang lain di sana lalu ngerasa bebas untuk ngadain aktivitas di situ. Sebagai tamu di negara lain, harusnya penting untuk lebih peka sama kenyamanan orang lain di ruang publik. Mereka buruk tetap buruk kan? Perlaku itu juga nggak baik. Mengubarkan bendera, mengubarkan nyawa di tempat umum itu jelas nggak di luar etika dan di luar norma. Tapi apakah orang-orang yang seperti itu mengibarkan bendera, apakah itu langsung ditegur, diberikan teguran berupa apa, Pak? Nggak ada, kita itu kan mungkin abang mereka itu kan hanya foto aja mas. Terus yang fatalnya apa sih? Foto dengan ada spanduk, mungkin benderanya menurut ya mungkin kan kalau kita bilang kalau budaya di Jepang sama di Indonesia tuh sangat beda ya mas ya. Jadi untuk mungkin kalau saya ya orang Jepang foto pakai benderanya di Indonesia juga ada juga seperti itu. Tapi ya yang di jembatan itu saya sendiri tetap mengatakan tidak baik. Bapak itu udah sadar ngibarin spanduk bendera sembarangan kayak gitu salah. Perwakilan yang satu lagi masih nyepelain hal kayak gini.
Mereka itu kan hanya foto aja mas. Terus yang fatalnya apa ya? Lagi-lagi, gak mikir kalau budaya di luar sama di Indo itu beda. Bahkan mau dimanapun, kelakuan kayak gitu juga gak ada bagus-bagusnya. Yang ada malah malu-maluin menurut gua. Tapi ya gak tahu ya, mungkin di mata mereka itu keren. Kenapa jika ada suatu masalah tidak langsung menyebutkan saja pokok permasalahannya apa? Jangan sampai netizen di luar sana menggiring opini yang efek atau imbasnya meluas. Apalagi akun-akun di Indonesia tidak tahu kejadian yang sebenarnya, taunya hanya soal orang Indonesia punya masalah. Karena ada kasus pencurian yang dilakukan WNI yang bukan dari bagian anggota SH Ternate. Di video kan saya sebutkan ada anak yang baru datang ke Jepang di training center mencuri. Udah, sebenarnya itu doang cukup sebenarnya menjelaskan. Nah, mungkin orang-orang berpikir yang mencuri ini adalah orang PSHT gitu kali ya. Jadi disangkut-sangkut pautkan. Saya juga Jadi bingung. Apa yang Mas Neo sampaikan itu seakan-akan tertujunya kepada orang PSHT. What? Mas. Padahal di sini disebutkan ada anak yang mencuri di baru datang training center. Saya tidak tahu ini anak PSHT kah, anak mana. Yang penting ada anak. Jika saya sebut, oh ini bukan anak PSHT, dari mana saya tahu anak ini bukan PSHT? Oke. Ini juga lucu sih. Kok bisa-bisanya reaksi netizen yang ngomentarin soal PSHT malah diarahin untuk nyalahin Neo Japan. Mereka terlalu nganggap serius semua komen-komen netizen yang ngomentarin PSHT. Dan dia malah ngomong, apa yang Mas Neo sampaikan itu seakan-akan tertujunya kepada orang PSHT. Padahal Neo Japan cuma nyebutin ada anak yang baru 1 bulan di Jepang udah mencuri. Masa Neo Japan harus nambahin disclaimer, ada anak bukan anggota PSHT yang baru 1 bulan di Jepang udah mencuri. Yang ada ntar malah jadi kayak ngesarkas, terus dituduh nyenggol lagi. Ini ada pertanyaan yang ketiga, kalau memang benar adanya Neo Japan ditelepon oleh pejabat pemerintah, lantas kenapa pihak dari KBRI dan KJRI tidak melakukan speak up terhadap masalah ini? Kenapa harus Neo Japan yang ditelepon? Jadi kenapa harus Mas Neo yang ditelepon, nggak telepon KBRI, KJRI ataupun orang-orang PSHT langsung? Mungkin keresahan orang-orang ini mungkin ya sorry to say kalau laporan langsung ke pemerintah mungkin agak nggak terlalu ditanggapi. Bukan mengatakan tidak ditanggapi ya. Jadi mereka orang ini menghubungi saya mungkin karena dia tahu saya besar, mungkin suara saya lebih didengar. Jadi saya harus bersuara. Ini dari tadi kayaknya pertanyaannya kocak semua. Ya logikanya kalau mau nanya gitu ya tanya ke orang yang nelpon ke Neo Japannya lah. Kenapa mereka malah ngehubungin Neo Japan bukannya KBRI atau PSHT? Ya harusnya KBRI dan PSHT yang introspeksi. Kenapa pihak pemerintah Jepang malah menghubungi Neo Japan dulu, bukannya langsung ke KBRI atau PSHT? Kita kan di Indonesia bebas-bebas saja nih. Nah, nggak tahu kalau di sana diperbolehkan bebas atau tidak. Kalau yang di tempat umum dengan kapasitas lebih dari 500 orang, itu ya bebas-bebas saja sebenarnya. Kalau misalkan ada yang menuntut apakah kegiatan ini berizin, ya saya ganti nanya. Undang-undang mana yang menegaskan kalau di tempat umum seperti ini harus ada izin? Nanti tolong dikirim ke saya kalau. Gak ada undang-undangnya pun ada yang namanya etika atau common sense. Apalagi ini di negara orang yang punya budaya dan norma-norma yang berbeda. Ya saya ganti nanya, apakah Bapak punya etika atau common sense? Kalau Bapak punya common sense, sebelum bikin aktivitas atau acara harusnya bisa dipertimbangin lagi. Apakah pantas bikin acara atau aktivitas seperti itu di tempat umum, dengan fasilitas umum, apalagi ini numpang di negara orang. Bukan cuma mikir tempatnya kosong, ngelihat orang lain di sana juga pada pakai. Jangan malah samain WNI sama warga lokal di sana lah. Kalian WNI yang tinggal di sana itu adalah tamu. Gak bisa bertindak seenaknya kayak warga lokal di sana. Nah, karena kegiatan supporter sepak bola itu kalau ngumpul, misalkan Bonek sama Vicky ngumpul, banyak itu orangnya. Kalau mau di framing buruk ya kita lebih buruk. Masalahnya itu kadang-kadang yang saya pikir nih, nyenggolnya anak-anak silat semua itu ada apa? Saya juga heran. Punya komunitas motor gede mas. Dulu pernah ngumpul di tempatnya Pak Rusto itu ngumpul sampai 25 orang. Kalau di framing gaduh, kita itu malah yang bikin gaduh kayak gitu. Ini malah kita kok nggak luput, malah luput dari syutingan mereka dari yang disewa malah anak-anak silat.
Kenapa? Ini ada masalah apa gitu? Bapak ini malah makin kelihatan defensif atau malah playing victim. Dia malah ngebandingin aktivitas kelompok PSHT sama kelompok motor yang katanya lebih gaduh. Kemudian ngeluh, kenapa mereka luput dari syutingan dan yang disenggol malah anak-anak silat. Mereka ini mikirnya cuma senggol. Di mana-mana kalau ada tindakan atau aktivitas yang mengganggu ketertiban, publik juga pasti bakal bersuara atau nanggepin hal itu. Kalau ada kelompok lain yang juga bikin tindakan gaduh, mereka juga bakal kena kritik atau sorotan publik. Masalahnya di sini bukan soal anak-anak silat atau organisasinya, tapi soal tindakannya yang mengganggu ketertiban di sana atau gak sesuai norma dan etikanya. Terus kenapa jadi nama PSHT yang diserang orang-orang? Ya karena itu dampak dari kelakuan anggota kelompoknya lah. Orang yang awalnya gak suka sama kelakuannya, ngelihat pelakunya dari situ-situ lagi, ya yang kena satu kelompoknya. Analogi gampangnya kalau di sekolah, ada 1-2 anak yang bikin onar, yang rusak bisa image satu sekolahnya. Ya mungkin next nih kalau misalkan Mas Neo buat konten, ditekankan lagi, ini tidak ada sangkut paut dengan PSHT-nya. Kalau memang tidak ada ya, tapi kalau ada ya silakan aja. Karena ya orang dikit-dikit tenggol PSHT seperti itu kan. Saya heran apa ya? Ya karena setiap apa yang diupload Mas, ya Mas itu disenggol disangkut pautkan dengan PSHT, mana yang tadi saya bilang mungkin kalau ada pendidikan tinggal sebut aja ini bukan PSHT. Ini jelas gak masuk akal. Mereka bisa-bisanya kesinggung cuma karena banyak netizen yang ngomentarin PSHT, tapi yang disalahin dan disuruh ngedisiplinin malah kreatornya. Ya reaksi penonton atau netizen jelas sudah di luar kontrol dan kapasitas kreatornya lah. Gak mungkin kreatornya bilang ke penonton, jangan bahas PSHT di komen. Kemudian isi komentarnya semua bersih, gak ada yang komen tentang PSHT. Ini mirip sama orang yang ngomong, hacker kalau bisa jangan menyerang. Terus semua hacker patuh gak menyerang. Ya gak mungkin lah. Lagian masa tiap bikin video, Neo Japan harus disclaimer, di sini gak bahas PSHT. Kalau bisa sebut tuh di disclaimernya semua nama organisasi, pihak pemerintah, kreator lain di tiap video. Ya itu udah konsekuensi dari tindakan anggota kelompoknya itu sendiri. Makanya kalau kamu dicap buruk atau disindir banyak masyarakat, introspeksi dan perbaikin dulu anggota kelompoknya. Minimal pastiin anggotanya gak banyak tingkah dan tindakannya sesuai norma di Jepang lah. Jangan bawa kebiasaan buruk di Indo ke sana. Ini bukannya sadar diri, introspeksi, malah nyari-nyari orang yang viralin lah, nyalahin orang yang speak up lah. Ya kalau kelompok kalian dari awal gak bikin tindakan kayak gini juga gak bakalan viral. Orang-orang juga gak bakalan ngehujat. Seperti kemarin tuh saya ditelepon pemerintah Jepang, boom langsung. Padahal nggak ada sebut PSHT ya, nggak ada sebut pesilat kan? Nggak ada. Tetapi mereka tetap berasumsi bahwasanya pemerintah Jepang itu resah dengan kegiatan-kegiatan seperti ya kegiatan komunitas. Terus letak salahnya di mana kalau saya ini? Ya makanya sampai ini sekelas apa kok? Misalkan ada kegiatan orang Indonesia, kok sampai ditelepon pemerintahan gitu loh. Jalurnya kan kalau ada masalah pun ke KBRI atau KJRI baru ke yang bukan personal gitu. Iya, oke. Sebenarnya dari inti yang yang saya sampaikan itu kan tidak ada menyebut organisasi. Terus letak salahnya di mana? Letak salah itu orang pemerintahannya itu siapa? Sebenarnya ya mau pemerintahan, orang parlemen, orang mana, misal nih yang nelpon saya tanpa saya menyebut organisasi, apakah masih salah? Ini bukan letak salah, bukan letak. Bapak ini dari tadi muter-muter kayak berusaha cari-cari kesalahan dan menyudutkan Neo Japan, tapi nggak bisa. Karena jelas Neo Japan nggak salah di sini. Ditanya salahnya di mana, malah balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kok bisa Neo Japan ini ditelepon pemerintah Jepang? Ya apakah itu sebuah kesalahan? Lagian kalau kita ingat lagi atau tonton berkali-kali video Reels Neo Japan yang ditelepon oleh pihak pemerintah Jepang soal kasus pencurian yang dilakukan WNI, di situ gak ada pembahasan organisasi, PSHT, silat atau apapun yang berkaitan dengan mereka. Terus kenapa di sini mereka malah mempermasalahkan soal video itu? Ya kan jelas gak ada hubungannya. Soal orang atau netizen yang asal komen PSHT di komentarnya, jangan malah nyalahin Neo Japan yang bikin videonya lah. Netizen ya netizen, udah di luar kontrol kreatornya. Kecuali kalau di dalam video itu Neo Japan jelas ada nyinggung PSHT, baru bisa ditanyain lagi ke Neo Japannya. Ini jelas gak ada sedikit pun bahas itu, cuma dari komentar netizen aja. Mereka kesinggung sampai berusaha menyudutkan kreatornya. Ya intinya dari live ini, gue lihat cuma konfront dari orang-orang PSHT yang kesinggung aja. Dan karena yang kelihatan speak up soal kasus ini adalah Neo Japan,
Jadi target mereka malah ke Neo Japan, padahal beliau gak ada ngebahas soal PSHT sama sekali. Niatnya pengen mempromosikan budaya pencaksilat ke internasional, karena dengan cara yang salah dan terlalu memaksakan, hasilnya malah jadi malu-maluin. Sampai gue liat postingan ini yang jadi contoh atau bukti bedanya budaya yang ingin dikenal dunia versus budaya yang ingin dunia kenal. Unboxing Japan sendiri setelah itu juga bikin beberapa reels yang isinya kayak pesan atau tanggapan untuk orang-orang yang kesinggung dan mau nyerang atau ngancam via DM-nya. Tapi kemudian admin Unboxing Japan langsung respon DM mereka di publik, bukan via DM lagi. Karena yang salah di sini pasti gak bakal berani tampil transparan di publik. Yang salah pasti beraninya sembunyi-sembunyi atau main belakang. Gilanya lagi, si admin Unboxing Japan juga langsung ngedoxing dirinya sendiri, ngasih tahu alamatnya di publik buat mancing orang-orang itu untuk datang langsung ke tempatnya. Dan gue perhatiin orang yang memang kelihatan paling bersuara di sini adalah Neo Japan. Tapi malah ada beberapa orang yang nuduh Neo Japan ngejelek-jelekin WNI di sana. Padahal dia cuma ngungkapin fakta apa yang terjadi di sana, dan jelas-jelas kita sendiri lihat beberapa bukti videonya dari Unboxing Japan. Ini kurang lebih sama kayak sebelumnya gue bahas keburukan yang dibuat top YouTuber Indo sekarang. Mereka yang ngelakuin keburukannya, gue yang ngebahas dan ngasih tahu ke penonton, malah gue yang dituduh ngejelek-jelekin. Emang Indo. Dan yang bikin gue heran, kasus kayak gini justru malah banyak direspon sama seorang kreator besar Indonesia di Jepang. Malah Neo Japan yang aktif ngerespon berbagai keluhan dan menyuarakannya ke publik. Jadi gak heran banyak masyarakat yang malah bergantung sama Neo Japan, bukannya ke KBRI. Kemudian Neo Japan juga upload klip video dari live stream Reva Kasiki yang ngegibahin dia. Dan bisa dibilang di sini mereka melakukan pencemaran nama baik terhadap Neo Japan. Sebelumnya, gue juga udah tahu si Reva Kasiki ini dari lama dan pernah nonton beberapa videonya dulu. Ya gue tau lah beberapa YouTuber Indo di Jepang, bahkan yang subscriber masih ratusan atau ribuan sekalipun. Dan kenapa mereka ini gak bisa seramai Neo Japan? Ya dari yang gue lihat, kualitas dan isi kontennya emang gak sebagus itulah untuk penonton umum. Apalagi kalau kalian lihat Reva ini, dari judul, thumbnail, atau beberapa isi videonya ini juga banyak hal yang kurang pantas di sini. Ya dari cara pembawaan dan cara ngomongnya, kalian juga bisa nilai sendiri lah gimana kualitasnya. Gak peduli mau dia udah lama atau senior, ya kualitas mah gak mandang itu. Mau ada kreator baru tapi videonya lebih berkualitas, ya orang-orang juga lebih pilih kreator baru. Jadi gak usah merasa senior hanya karena udah lama di Jepang atau ngonten di Jepang. Menurut gue itu justru malah malu-maluin. Dan sorry untuk bagian ini, gue gak kasih full subtitle karena percakapannya ini lebih gak jelas. Ngomongnya emang beneran gak jelas, yang diomongin juga berantakan. Jadi kalian denger aja baik-baik dan tangkap sendiri apa yang mereka coba omongin di sini. Itu tuh beritanya gimana? Aku juga ditanya banyak banget itu loh. Iya banyak, Pak. Itu bener DPR-nya Jepang atau orang istilahnya PSK institusi atau TSK yang ya gitu loh. Iya TSK gitu kan. Contohnya gini ya Pak. Vietnam itu lebih parah mana sama Indonesia? Oh jelas. Vietnam itu maling babi, maling buah pir itu berapa? Mana? Nggak ada toh? Kan. Nah itu gini, itu tuh ada unsur politiknya. Satu, kenapa PSHT banyak? Yang punya PSHT banyak, yang punya PSHT itu, dia itu kerja di TSK, dia punya LPK di Indonesia gitu loh. Gitu loh. Nah sekarang Neo Japan juga punya LPK kan? Itu satu bisa permainan politik. Masalahnya gini ya Pak Dwi, aku takutnya misalnya kalau gara-gara ini kan Neo Japan gini, ntar dia dikeroyok gimana yo? Oh dia salah kok. Iya, Neo Japan itu kan dia kalau gitu dia viral, dia dapat uang dari Meta dong. Iya kan, masuk iklan berarti iklan cuman iklan, maksudnya dapat duit dari internet doang gitu berarti. Iya, dia cuma ngomong gitu aja kok, enak kok dapat duit siapa orang nggak mau. Dia kerjanya apa sih? Ya nganggur sekarang kan, ya kan nganggur. Entah gimana cara berpikir mereka. Di situ bisa-bisanya mereka malah bilang kalau kasus ini menyangkut politik karena Neo Japan juga punya LPK. Dan ini nih mindset bodoh orang Indo nih. Mereka pikir Neo Japan bahas kasus ini supaya dia viral. Neo Japan gak ngangkat pun suatu saat nanti pasti juga bakal viral sama media-media mainstream dan mungkin bisa jadi dengan kasus yang udah lebih parah. Lah kapasitasnya dia, aku itu loh Pak Reva. Aku itu disuruh kayak Neo Japan gitu, ditelepon sama polisi si Fujeda sih, suruh ngawasin karena sini juga banyak. Gitu loh. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau viral yang kayak gitu. Kalau bisa sejelek apapun saya lindungi. Iya. Dongo. Ya agak heran kenapa makin banyak kasus. Karena pelaku-pelakunya juga jadi gak jerak dan pemerintahnya juga jadi gak ambil tindakan tegas.
Yang rugi siapa kalau gitu? Ya yang rugi korbannya lah. Orang kasusnya malah mau disembunyiin kayak gitu hanya demi jaga nama baik pribadi. Ya kan tol. Pelakunya malah jadi ngerasa aman-aman aja kalau gitu. Di sini ya memang orang PSHT kayak gitu. Lah aku tuh nyaranin kalau kamu kritik nggak ada solusinya, percuma. Ya, lagi-lagi pemikiran rata-rata SDM Indo, sejak kapan orang yang mau kritik harus ngasih solusinya juga. Aku tuh ngomong sama pengurus besarnya PSHT yang di sini ya. KBRI nutup pun nggak bisa. Karena apa? KBRI setiap ada event, dia itu manggil anak PSHT untuk ngisi acara dia. Tuh kan tuh. Kan, gitu. Habis itu kan, orang-orang KBRI itu benar-benar butuh PSHT. Iya. Aku juga baru tahu nih Pak Dwi ya. Ternyata PSHT itu ketuanya punya LPK juga dan malah aku harap banget sama KBRI KJRI-nya sini gitu. Enggak cuma deket, setiap acara pasti dia dipanggil. Acara ulang tahunnya PSHT, kumpul PSHT, KBRI, KJRI itu dipanggil. Ya, makanya itu datang. Jadi ternyata mungkin ini alasan kenapa KBRI nggak bikin tindakan tegas ke organisasi atau orang-orang yang ngelakuin tindakan tadi di Jepang. Kalau orang kayak kita orang lama-lama di sini Pak, kontennya konten dasar. Lah iya. Apa itu konten sampah dong? Lah iya maksudnya udah terlalu gini loh Pak Dwi. Berarti misalnya gini Pak Dwi kan orang kan pada susah harusnya kan gimana cara nyari dana talang, gimana gini gimana kalau gini malah isinya pamer kekayaan terus kan kayak gimana diskriminasi gitu loh, apa sih kayak kesenjangan sosial ya ntar kita kan juga kena Pak Dwi, kita kan punya istri Jepang juga ntar kita juga susah lagi gitu loh. Aku seneng juga Neo Jepang berani ngomong kayak gitu kan, aku seneng gitu, tapi caranya itu nggak masuk akal bos gitu. Kalau kamu bukan orang lapangan nggak bakal bisa bos. Dia bukan orang lapangan loh, dia kelasnya Kyoto aja. Dia paling jual agama di Osaka karena dia paling pergi ke masjid. Orang Indonesia kan paling gampang dijual agama. Iya betul. Masalahnya gini ya Pak Dwi kan memang kan Neo Jepang juga pamer tokonya. Nah dia kan pengen jual kan yang beli kan paling WNI doang, WNI malah dimusuhin gitu loh. Keren. Ini nih wujud nyata netizen dongo yang suka komen gak nyambung, yang dibahas duit, viral, ngejelek-jelekin personal dan ngerendahin, dan kelihatan banget so taunya. Bahkan parahnya Neo Japan dibilang jual agama lah, dan mereka malah nganggap Neo Japan ini yang menjatuhkan WNI di Jepang. Padahal jelas-jelas yang diangkat di sini adalah kasus yang disebabkan oleh kelakuan WNI di Jepang itu sendiri. Kita ngomong gini tadi dikiranya ngiri kan gitu kan. Ngiri enggak lah buat ngiri. Aku ditanya ngiri buat apa? Lah iya aku juga ngapain ngiri loh. Kalau aku ditanya ngiri. Justru dengan mereka dari tadi ngomong kayak gitu, makin jelas lagi mereka ini iri sama Neo Japan yang lebih terkenal dibanding mereka yang bilang lebih sepuh dan senior di sana. Karena dari seluruh percakapannya aja mereka udah ngungkapin rasa iri mereka. Neo Jepang aja nggak pernah jalan-jalan, kelasnya lokalan, grupnya agam itu kok. Makanya kan itu gitu. Lah iya gitu. Kan sudah mulai pada nggak suka sama Neo Japan kan, banyak laporan aku juga, banyak dia aku juga gitu. Gitu. Dan apa kamu bohongin kan? Sok suci tapi bohongin, berkedok kan? Ya kalau orang yang pemikirannya ingin maju ya SDM kamu masih di bawah rata-rata bos, kan gitu aja. Mainmu kurang jauh gitu. Kalau kamu tahu kontennya Neo Jepang itu kayak nembak singkangseng gitu. Nah, itu kan video orang Cina. Masa singkangseng anunya kayak gitu? Orang Indonesia nggak tahu kan, berarti dia gini cari duit bohongin orang Indonesia. Lah iya. Ya, semua dari kita di sini kan semua tahu. Ya bisa kita lihat trap mentality yang mereka tunjukin di sini, iri terhadap keberhasilan orang lain, meremehkan atau menjatuhkan orang yang lebih sukses, menyebarkan gosip atau fitnah untuk menjatuhkan reputasi orang lain. Kan pada tertawa. Yang di Jepang itu apa? Neo Jepang itu di Jepang nggak terkenal loh. Nah, iya. Nggak ada yang tahu, di Indonesia aja. Nah iya kan malah gini penontonnya kan yang nonton karena orang yang nggak pernah di sini gitu. Yang di sini kan rata-rata nggak suka sama dia malah. Iya, karena tahu. Setelah ditanggepin langsung sama Neo Japan, ya mereka ciut. Dan salah satu orang yang tadi di dalam telepon itu langsung bikin klarifikasi. Assalamualaikum, saya Dwi Kurumi. Saya mau klarifikasi kepada Mas Neo Jepang tentang video yang viral melalui akun Reva Kasiki. Saya itu sebenarnya sering teleponan sama Mas Reva Kasiki, tapi dalam bentuk privasi. Saya nggak tahu kalau itu
direkam dan dimasukin YouTube-nya Reva Kasiki, dan saya minta maaf sebesar-besarnya sama satu Mas Neo Japang, seluruh masyarakat Indonesia. Ya dari cara mereka ngomong aja udah kelihatan babi buka kompeten. Gimana masyarakat atau negara mau percaya sama mereka? Percuma ngaku senior, lebih lama di Jepang, lebih berpengalaman, kalau cara pikirnya aja kayak gini. Jadi ya inilah kenapa gue rasa gue perlu speak up juga soal kasus ini. Karena selain gue lihat gak ada atau mungkin cuma sedikit kreator atau public figure lainnya yang membahas kasus ini, gue juga udah sangat prihatin lah ngeliat kondisi ini, dimana Neo Japan yang seharusnya gak punya tanggung jawab soal menanggapi kasus ini malah jadi target atau kambing hitam dari banyak pihak. Beliau yang padahal gak menyindir atau membahas PSHT malah dikonfront sama orang-orang PSHT dan dituduh seolah beliau yang membuat kelakuan PSHT ramai diberitakan oleh berbagai media sampai viral. Padahal itulah media-media yang mengaitkan Neo Japan dengan berita kelakuan PSHT di sana. Kemudian karena mengangkat kasus-kasus yang dilakukan oleh WNI di Jepang, beliau malah dituduh menjelek-jelekan WNI di sana, bahkan difitnah sama orang-orang yang pola pikirnya udah rusak. Sementara pihak atau lembaga yang justru punya tanggung jawab atas semua hal ini malah gak kelihatan tindakannya, bahkan suaranya. Apalagi tadi kita juga dengar justru KBRI punya hubungan dekat dengan kelompok PSHT itu. Jadi gue sekarang juga malah jadi hopeless atau udah gak peduli lagi lah. Gak di dalam, gak di luar, udah rusak semua. Sorry kalau di sini gue mungkin jadi rada emosi atau agak ofensif. Lagi-lagi gue tegasin, masalahnya di sini bukan soal organisasi atau suku daerahnya, tapi kelakuan setiap individu dari Indonesia yang bermasalah. Karena sekarang banyak orang Indonesia yang udah gak punya adab, etika, dan gak punya common sense. Kalau kalian punya info update-nya atau mau koreksi penjelasan gue yang mungkin salah di sini, silahkan tulis aja di kolom komen. Nanti gue respon. Gue bisa bedain mana komen kritik dan saran yang konstruktif, komen negatif, komen support, hate comment, dan lainnya.